Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Raka Farsindo Pratama dengan NIM 2021071019. Dalam kesempatan presentasi ini, kita akan membahas tentang pengaruh banyaknya konsumsi alkohol terhadap besar terjadinya obesitas. Dalam hal ini, karena presentasi dilakukan secara daring, Ibu Safitri yang saya hormati, dalam presentasi ini tidak ada sesi tanya jawab khusus. Oleh karena itu, saya harap kita semua bisa mengikuti presentasi ini dengan seksama. Di sini ada latar belakang. Obesitas merupakan masalah kesehatan global yang meningkat secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dalam upaya untuk mengatasi masalah ini, penelitian harus dilakukan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya obesitas. Salah satu faktor yang telah menjadi perhatian adalah konsumsi alkohol. Alkohol adalah zat yang sering dikonsumsi oleh banyak orang di seluruh dunia. Konsumsi alkohol yang berlebihan telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk risiko obesitas. Meskipun alkohol sendiri tidak mengandung lemak, konsumsi alkohol dapat berdampak pada berat badan seseorang melalui beberapa mekanisme. Selain itu, alkohol dapat mempengaruhi metabolisme tubuh. Ketika alkohol dikonsumsi, tubuh lebih cenderung mengubah alkohol menjadi energi daripada mengubah lemak atau karbohidrat menjadi energi. Hal ini dapat mengganggu proses pembakaran lemak tubuh dan meningkatkan penimbunan lemak, terutama di area perut. Next. Nah, tujuan dan manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan, yaitu mengetahui pengaruh konsumsi alkohol terhadap terjadinya obesitas. Informasi berharga untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi risiko obesitas yang terkait dengan konsumsi alkohol yang berlebihan. Pendidikan yang disusun berdasarkan bukti atau buah dapat membantu mengurangi konsumsi alkohol yang berlebihan dan mempromosikan gaya hidup sehat. Lalu perancangan program pencegahan. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang intervensi dan program pencegahan obesitas yang lebih efektif. Dengan memahami peran alkohol dalam obesitas, strategi pencegahan yang disesuaikan dapat dikembangkan, termasuk kampanye informasi, pembatasan promosi alkohol, atau pendekatan lainnya yang meminimalkan dampak negatif alkohol terhadap berat badan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farji Cika Ramadan dengan NIM 2021071023. Di sini ada teori pendukung konsumsi kalori tambahan. Teori ini menyatakan bahwa alkohol mengandung kalori tinggi dan dapat menyebabkan asupan kalori tambahan, metabolisme alkohol dan lemak. Teori ini berfokus pada pengaruh alkohol terhadap metabolisme lemak dalam tubuh, pengaruh alkohol terhadap nafsu makan. Teori ini mengemukakan bahwa konsumsi alkohol dapat mempengaruhi nafsu makan dan pola makan individu. Hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Hubungan antara alkohol dengan obesitas serta hipertensi pada laki-laki. Source code Eden Monalisa Kogau, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Konsumsi alkohol dan obesitas. Pembaruan. Source code Eden Monalisa Kogau, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Populasi dan sampel. Populasi dihitung keseluruhan kumpulan individu, objek, atau elemen yang ingin diteliti secara keseluruhan. Populasi adalah himpunan lengkap dari semua anggota yang memiliki karakteristik atau atribut tertentu yang menjadi fokus penelitian. Sesuai judul penelitian yaitu pengaruh banyaknya mengkonsumsi alkohol dengan obesitas, maka dari itu tim peneliti menetapkan penduduk di Kecamatan Ciputat sebagai populasi penelitian. Dan untuk sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang diambil untuk mempelajari karakteristik, perilaku, atau fenomena yang ingin diteliti.
Sampel yang baik harus mewakili populasi dengan baik agar hasil penelitian dapat diterapkan atau digeneralisasi pada populasi yang lebih besar. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu 100 warga di Desa Cipayung, Kecamatan Ciputat yang meminum alkohol. Teknik sampling yang digunakan stratified sampling. Akan saya dengan Muhammad Adrisira dengan NIM 2021 101137. Sini akan menjelaskan parameter sampel. Satu, variabel bebas. Variabel bebas atau biasa disebut sebagai variabel independen adalah variabel yang digunakan sebagai variabel yang diatur oleh peneliti untuk dilihat pengaruh terhadap letak variabel tetap. Next. Next. Variabel tetap. Variabel tetap atau yang biasa disebut sebagai variabel dependen adalah variabel yang digunakan sebagai variabel kontrol. Dalam penelitian ini, tim peneliti menetapkan obesity sebagai variabel tetap. Variabel obesity memiliki nilai dalam bentuk nominal. Angka-angka yang ada di dalam variabel tersebut menunjukkan seberapa besar terjadi obesitas yang akan dialami oleh seorang dengan banyak alkohol yang dikonsumsi. Ya, oke. Perkenalkan, saya atas nama Habibiar Refenzi. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang parameter lainnya ya. Nah, pada tahap awal ini, R square atau R2 itu digunakan untuk menentukan beberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel tetap yang ditentukan. Yang kedua ini adalah nilai F terhadap P. Jadi nilai F dan P ini digunakan untuk menguji kesignifikan dari koefisien regresi. Nilai F memberikan nilai kesignifikan dari model tersebut. Jadi nilai P memberikan indikasi bahwa H nol benar jika nilai F dengan P artinya hipotesis H0 itu ditolak. Kemudian ada nilai konstanta, yaitu adalah parameter yang menunjukkan nilai rata-rata variabel tetap jika variabel bebasnya memiliki nilai 0. Dan error standar itu digunakan untuk mengetahui keakuratan estimasi dari koefisiensi regresi tersebut. Next. Nah, dalam metode olah data serta analisis ini, jadi dalam penelitian yang dilaksanakan, itu digunakan yaitu metode linear regression ya. Jadi metode ini digunakan untuk memprediksi nilai dari dua buah variabel. Variabel ini digunakan tetap yaitu adalah Y sebagai Y dan variabel terikat itu adalah X. Di mana nantinya akan memunculkan sebuah hipotesis dan sebuah pertanyaan yang mana apakah variabel bebas itu mendukung terjadinya variabel tetap. Pada tim penulis ini juga memberikan gambaran mengenai tabel gambar tabel residual versus dengan predicted. Jadi tabel residual ini akan diberikan gambaran mengenai asumsi residual normalitas dan homoskedastisitas. Pada penelitian ini variabel terikat itu yaitu adalah obesity dan variabel bebasnya itu adalah alcohol use. Dalam pengolahan ini, tim peneliti menggunakan software yang bernama JASP ya untuk melakukan penelitian regresi linear tersebut. Nah, tim peneliti ini memiliki hipotesis atas nantinya hasil olah data yang akan dilakukan, yaitu ada tahap awal yang tidak ada terkaitan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Kemudian ada hipotesis satu, yang pertama terdapat keterkaitan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Next. Nah, berikut ini adalah sebuah gambaran ya hasil olah data yang kemungkinan akan dijelaskan di next slide tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Christopher, STNI 2021-07-2016. Di sini ada hasil analisis data. Pada pengolahan data didapati 3 output dalam metode linear regression, yaitu model summary, ANOVA, dan koefisien. Model summary digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel bebas pada variabel terikat. Data R menunjukkan korelasi antara variabel bebas dengan terikat. ANOVA. Output ANOVA digunakan untuk melihat kesignifikanan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Koefisien. Tabel koefisien digunakan untuk melihat nilai unstandardized dan standardized. Selain itu, kita juga bisa melihat T terhadap P. Di mana nilai ini dimaksudkan untuk melihat kesignifikan daya prediksi dari masing-masing variabel. Dalam tabel koefisien, bisa menghitung suatu perkiraan nilai yang ingin dicari melalui nilai koefisien yang didapat. Pada penelitian ini, tim peneliti akan menghitung sebesar apa obesitas yang akan diterima jika mengkonsumsi alkohol sebanyak 3 botol sehari dengan rumus sebagai berikut. Y, C plus B dikali X. Dengan Y, estimasi skor variabel outcome. C, konstanta, intercept.
B. Koefisien regresi alkohol use. X sama dengan skor pada variabel prediktor. Selanjutnya ada tabel residual versus predict. Tabel ini digunakan untuk menentukan gambaran dan memberikan gambaran mengenai asumsi residual normalitas dan homoskedastistas. Jika data tersebut terdistribusi acak atau tidak memiliki pola tertentu, maka data tersebut bisa dikatakan linear. Selanjutnya, dalam tabel koefisien didapatkan nilai konstanta atau C sebesar 2101 dengan koefisien regression sebesar 0,592. Kedua nilai ini bisa menjawab pertanyaan mengenai sebesar apa obesitas yang akan diterima jika mengkonsumsi alkohol sebanyak 3 botol sehari dengan perhitungan berikut. Y sama dengan C plus B dikali X. Obesitas sama dengan 1988 ditambah 0,543 dikali 3. Obesitas sama dengan 3.617 per 4. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, tim penulis simpulkan bahwa penggunaan alkohol untuk dikonsumsi dapat menjadi faktor pemicu terjadi obesitas. Penggunaan alkohol menjadi salah satu faktor pemicunya obesitas, namun tidak menjadi faktor keseluruhan. Hanya menjadi salah satu faktor kuat sebesar 45% dan menjadi variabel yang signifikan terhadap variabel terikatnya. Dalam pemilihan variabel penelitian, kedua variabel ada variabel yang kuat. Pengujian homoscedasticity juga memberikan hasil yang normal, terlihat dalam penyebaran data linear. Hipotesis yang diterima adalah hipotesis 1, di mana terdapat pengaruh antara penggunaan alkohol dengan obesitas yang akan diterima. Hal ini ditandai dari nilai F terhadap P, di mana F kurang dari 001 terhadap T. Dalam perhitungan koefisien didapati bahwa jika mengkonsumsi 4 alkohol dalam sehari, maka besar obesitas yang akan diterima yaitu sebesar 4 poin. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.